Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, nama saya Serlina Febrianti dari Program Studi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah studi pustaka mandiri. Kali ini saya akan membahas tentang orang Bugis, suku yang terkenal di Sulawesi Selatan. Siapa sih yang belum dengar tentang mereka? Orang Bugis dikenal sebagai pelaut handal dan pedagang ulung. Mereka punya tradisi yang kaya budaya dan adat istiadatnya yang unik. Nah, kita juga akan bahas tentang buku yang sangat menarik, yaitu Manusia Bugis oleh Christian Pelleras, yang menawarkan tentang wawasan mendalam tentang masyarakat Bugis. Christian Pelleras adalah seorang antropolog dan peneliti yang telah menghabiskan banyak waktu di Indonesia. Dalam Manusia Bugis, ia membagikan pengetahuannya tentang masyarakat Bugis yang dikenal dengan tradisi maritim dan sistem sosial yang unik. Pelleras tidak hanya menulis berdasarkan buku-buku atau teori, tetapi ia benar-benar terjun ke dalam kehidupan masyarakat Bugis, mengamati dan berinteraksi dengan mereka. Ini membuat bukunya sangat kaya akan detail dan nuansa. Buku ini membahas berbagai aspek kehidupan masyarakat Bugis, mulai dari struktur sosial, sistem kepercayaan, hingga tradisi dan kebudayaan mereka. Pelleras menyajikan analisis yang mendalam tentang bagaimana masyarakat Bugis mempertahankan identitas mereka di tengah perubahan zaman yang cepat. Salah satu faktor utama dalam buku ini adalah struktur sosial masyarakat Bugis. Pelleras menggambarkan bagaimana masyarakat Bugis memiliki sistem kekerabatan yang sangat kuat, di mana hubungan keluarga dan klan menjadi landasan utama dalam interaksi sosial. Ia menjelaskan peran penting yang dimainkan oleh kepala keluarga dan bagaimana keputusan-keputusan penting seringkali melibatkan musyawarah antar anggota keluarga. Ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai kolektivisme dalam budaya Bugis. Selain itu, Pelleras juga mengeksplorasi sistem kepercayaan masyarakat Bugis yang kaya akan unsur spiritual dan tradisi. Masyarakat Bugis memiliki kepercayaan yang mendalam terhadap roh nenek moyang dan kekuatan alam, yang tercermin dalam berbagai ritual dan upacara adat. Pelleras menjelaskan bagaimana kepercayaan ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan dan komunitas. Selanjutnya, Pelleras mengangkat tema tradisi maritim yang menjadi ciri khas masyarakat Bugis. Meskipun dunia di sekitar mereka terus berubah dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, masyarakat Bugis tetap setia pada tradisi pelayaran mereka. Mereka tidak hanya menggunakan perahu tradisional untuk berdagang, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya mereka. Pelleras menunjukkan bagaimana tradisi ini menjadi jembatan bagi generasi muda untuk belajar tentang warisan budaya mereka, meskipun tantangan modernisasi seringkali mengancam kelestariannya. Hal ini sangat relevan dengan tema Tanah Bugis, yang merupakan rumah bagi masyarakat Bugis. Pelleras menggambarkan keindahan alam Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Bugis. Dari pegunungan hingga lautan, setiap elemen alam memiliki makna dan nilai tersendiri yang dihayati oleh masyarakat. Pelleras menyoroti keberagaman bahasa di Sulawesi Selatan, di mana bahasa Bugis menjadi salah satu yang paling populer. Ia menjelaskan bagaimana bahasa tidak hanya berfokus sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan budaya dan tradisi. Dalam konteks ini, Pelleras menunjukkan bagaimana bahasa Bugis mencerminkan cara masyarakat Bugis memandang dunia
dan interaksi mereka dengan suku-suku lain di sekitar mereka. Dengan pendekatan yang komprehensif, buku ini memberikan pembaca wawasan yang mendalam tentang bagaimana masyarakat Bugis tetap bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan zaman, sambil tetap menjaga identitas dan warisan budaya mereka. Pelleras berhasil menciptakan narasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga mengunggah rasa ingin tahu dan penghargaan terhadap kita yang budayanya beragam. Untuk memahami pembentukan identitas Bugis, kita perlu melihat banyak data arkeologi yang menunjukkan jejak peradaban awal mereka. Penemuan alat-alat tradisional seperti perahu, senjata, dan perhiasan, serta situs-situs kuno yang terletak di sepanjang pesisir Sulawesi Selatan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana masyarakat Bugis hidup dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Alat-alat ini tidak hanya berfungsi sebagai barang sehari-hari, tetapi juga mencerminkan keterampilan dan pengetahuan tinggi masyarakat Bugis dalam navigasi dan pelayaran yang menjadi ciri khas mereka. Pelleras menyoroti pentingnya situs arkeologi seperti situs megalitik dan pemukiman kuno yang menunjukkan bahwa masyarakat Bugis telah memiliki struktur sosial yang kompleks sejak zaman prasejarah. Penemuan ini memberikan bukti bahwa masyarakat Bugis sudah memiliki hubungan dagang dengan suku-suku lain di Indonesia dan bahkan luar negeri, yang menunjukkan dinamika sosial dan ekonomi yang kaya. Selain itu, kita juga punya epos dan teks sejarah yang sangat berharga, seperti Lagaligo. Karya sastra ini merupakan salah satu warisan budaya terbesar dari masyarakat Bugis dan menjadi sumber penting untuk memahami nilai-nilai, tradisi, dan cara hidup mereka. Lagaligo bukan hanya mencerminkan kisah-kisah mitologi dan legenda, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis, termasuk sistem kepercayaan, praktik pertanian, dan hubungan sosial. Pelleras menjelaskan bahwa Lagaligo menggambarkan struktur masyarakat Bugis, di mana peran keluarga dan hubungan kekerabatan sangat ditekankan. Dengan memadukan data arkeologi dan teks sastra, Pelleras berhasil menunjukkan bahwa pembentukan identitas Bugis adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan. Masyarakat Bugis tidak hanya mempertahankan tradisi mereka, tetapi juga beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini menciptakan identitas yang kaya dan kompleks, yang terus berkembang seiring waktu. Dan jangan lupa, ada juga sumber-sumber luar dari para pelaut dan penjelajah yang datang ke wilayah ini. Mereka mencatat banyak hal menarik tentang masyarakat Bugis, termasuk kebiasaan, adat, dan cara hidup mereka. Ini semua memberikan kita perspektif yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat Bugis berinteraksi dengan dunia luar. Ketika kita melangkah ke masa awal Bugis, ada beberapa hipotesis konstruksi prasejarah Bugis yang menarik untuk kita bahas. Sejarah awal mereka bisa ditelusuri melalui periode Bugis awal dalam teks Lagaligo, yang menggambarkan bagaimana masyarakat Bugis hidup, kepercayaan mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Satu hal yang bikin saya terkesan adalah bagaimana masyarakat Bugis sudah terlibat dalam pelayaran dan perdagangan maritim jauh sebelum kedatangan kolonial. Mereka adalah pelaut ulung yang menjalin hubungan dagang dengan berbagai wilayah, bahkan sampai ke luar pulau. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki jiwa petualang dan keberanian yang tinggi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang budaya Lagaligo. Karya sastra ini sangat penting dalam sejarah Bugis karena mengandung banyak nilai-nilai sosial dan moral. Masyarakat Lagaligo dikenal dengan sistem sosial yang terstruktur, di mana setiap individu punya peran penting dalam komunitasnya.
Ini menciptakan identitas kolektif yang kuat di kalangan orang Bugis. Masyarakat Bugis juga dikenal dengan kerajinan tangan mereka yang luar biasa, yang menjadi salah satu ciri khas budaya mereka. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah perahu tradisional yang digunakan untuk berlayar. Perahu-perahu ini seperti pinisi tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga merupakan simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Bugis. Pelleras menjelaskan bahwa pembuatan perahu ini melibatkan keterampilan tinggi dan pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi, mencerminkan hubungan yang erat antara manusia Bugis dengan laut. Selain perahu, masyarakat Bugis juga mahir dalam berbagai kerajinan tangan lainnya, seperti tenun, ukiran kayu, dan membuat perhiasan. Kerajinan ini seringkali mencerminkan nilai-nilai estetika dan spiritual yang mendalam. Misalnya, motif-motif yang digunakan dalam tenunan seringkali memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kepercayaan, dan harapan orang Bugis. Pelleras menunjukkan bahwa kerajinan tangan ini tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan identitas budaya dan kearifan lokal. Masyarakat Bugis memiliki cara yang unik dalam merayakan tradisi dan menjaga warisan budaya mereka. Upacara adat dan festival yang melibatkan seluruh komunitas menjadi momen penting dalam kehidupan sosial mereka. Misalnya, Festival Mapadendang yang diadakan untuk merayakan hasil panen atau upacara Mapadendang yang berkaitan dengan pelayaran, di mana masyarakat berkumpul untuk berbagi cerita, musik, dan tarian. Pelleras mencatat bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga merupakan cara untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara anggota komunitas. Melalui upacara dan festival ini, masyarakat Bugis menegaskan kembali identitas mereka dan memberikan penghormatan kepada nenek moyang mereka. Setiap elemen dalam perayaan tersebut, mulai dari pakaian, makanan, hingga ritual, memiliki makna yang dalam dan mencerminkan sejarah serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis. Pelleras menekankan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini, memungkinkan generasi muda untuk terhubung dengan akar budaya mereka. Beralih ke bagian yang lebih seru, mari kita bahas tentang bangkitnya kerajaan historis di Sulawesi Selatan. Ada banyak mitos dan sejarah mengenai asal-usul berbagai kerajaan, seperti kerajaan Luwu dan Bone. Ini adalah periode di mana masyarakat Bugis mulai berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Luwu yang sebelumnya sangat dominan. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat Bugis berjuang untuk menentukan arah dan identitas mereka sendiri. Proses ini tidak mudah karena mereka harus menghadapi konflik internal dan eksternal. Namun, perjuangan ini membuahkan hasil dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Ini adalah langkah besar dalam pembentukan identitas mereka sebagai suku yang mandiri dan berdaulat. Kemudian, kita sampai di bagian yang paling menarik, pertarungan kekuasaan dan agama. Menjelang kedatangan Islam, masyarakat Bugis mengalami banyak perubahan. Abad penuh pergolakan ini diwarnai oleh kedatangan pendatang barat yang membawa pengaruh baru. Dari sini, masyarakat Bugis harus menghadapi tantangan baru yang mengancam tradisi dan kepercayaan mereka. Dari pendatang barat pertama hingga masuknya Islam, kita bisa melihat bagaimana masyarakat Bugis beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Mereka harus berjuang untuk mempertahankan identitas mereka sambil menerima pengaruh baru. Babak akhir perebutan kekuasaan di Sulawesi Selatan ini menunjukkan dinamika antara kekuasaan politik dan pengaruh agama yang akhirnya membentuk identitas Bugis yang beragam dan kompleks. Secara keseluruhan, buku Manusia Bugis adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja
yang ingin memahami lebih dalam tentang masyarakat Bugis dan budaya Indonesia, termasuk saya yang mahasiswa pendidikan antropologi. Christian Pelleras berhasil menyajikan narasi yang menarik dan penuh wawasan. Buku ini tidak hanya informatif, tetapi juga menyentuh sisi emosional kita tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Terima kasih telah menyaksikan review ini. Jangan lupa untuk membaca Manusia Bugis dan jelajahi keindahan budaya yang ada di dalamnya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di review buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.